selamat pagi Sobat Mami Ika dimanapun kalian berada. Di sini jumpa lagi bersama Mami Ika sendiri di sini mengucapkan syukur agar para sobat Mami dimanapun kalian berada tetap stay tune terus di konten ini ya. Jangan lupa tetap dikasih komen, dikasih like yang banyak dan jadilah subscriber konten Mami Ika. Mami Ika berharap kalian jangan pelit-pelit mengasih like dan subscribe ya, karena biar Mami Ika dan kameramen di sini tetap semangat bikin konten buat kalian semua tentunya. Oke, pagi yang cerah ini selain yang sudah sarapan ya, pagi ini kita melihat salah satu ini koleksiannya Mami Ika sendiri. Jadi di sini kita juga ditemenin oleh yang namanya Coconut Delight ya. Coconut Delight ini ya, ini beginilah nasibnya ya yang Mami Ika punya. Jadi potnya setinggi ini ya. Jadi dia itu bisa kalian lihat di sini. Dia seperti membutuhkan pertolongan pertama. Jadi para sobat temenin Mami Ika bersama Coconut Delight ini memberikan pertolongan pertama kepada Coconut Delight. Jadi bisa dilihat di sini kenapa dia membutuhkan pertolongan, yaitu bisa kita lihat. Yang pertama batangnya udah panjang banget nih, ya. Dan di sini di batangnya ini bisa dilihat kan ada pertumbuhan mata tunas ya, mata tunas yang sangat banyak sekali. Walaupun dia itu batangnya di atas angin ya, guys. Walaupun di atas angin, tapi pertumbuhan ada mata tunas yang tumbuh di sini 1, 2, 3 di setiap ruas itu tumbuh mata tunas. Walaupun dia nggak di dalam media ya, tapi di angin gini, tapi dia tumbuh mata tunas. Nah itulah kenapa dia disebut membutuhkan pertolongan. Kemudian selanjutnya udah tumbuh gulma nih. Ya, Mami Ika tuh lupa ini tuh pakai media tanam apa ya. Tapi ini ada pasir malangnya, sekam mentah, sekam bakar gitu ya. Ada kan Mami Ika media tanamnya nggak langganan satu merek aja, bisa dari berbagai nursery. Mami Ika melakukan uji banding media tanam. Ya walaupun risikonya besar ya membanding-bandingkan produk itu ya. Orang kan bisa jadi ke jalur hukum gitu kan. Jadi tapi kan kita sebagai konsumen harus bijak. Ya kan harus pandai, harus bijak. Kita mau beli yang mana. Ya enggak? Oke. Jadi di sini ya mungkin ini saking suburnya ini media tanam. Ini mata tunas itu udah tumbuh kemana-mana nih guys, bisa dilihat nggak mas kameramen, bisa di zoom ya kan, kelihatan kan. Nah mata tunasnya itu walaupun dia di atas angin, nah itu dia minta pertolongan lagi. Kenapa? Karena gulma udah tumbuh di sini ya, gulma di media tanam ini udah tumbuh gulma. Nah itu juga nggak tahu juga ini apakah ini adalah anaknya atau bawaan dari mana, ada tunas baru yang ini sama yang ini nggak tahu. Dan ciri kedua lagi ini Coconut Delight butuh pertolongan adalah harusnya kan kita ngasih kayak kode gitulah ya. Ini misalnya hari ini ganti media tanam, 3 bulan lagi dikasih ini keterangan label ganti media tanam lagi gitu. Nah ini kemudian bukti dia butuh pertolongan lagi, daun-daunnya ini ya udah nggak bersinar gitu ya. Nah berarti ada sesuatu nih, apa kita perlu ganti medianya, apa kita perlu kita bersihkan, kita mandiin ini daun gitu kan. Kita juga nggak tahu, ini kemungkinan sih udah lebih dari 3 bulan media nggak diganti. Kemudian dia bisa lihat tuh guys ya Sobat Mami, pertumbuhan daun yang baru tuh mengecil. Bisa lihat nggak mas kameramennya itu? Bisa ya, daun yang atas ini mengecil tuh dibandingkan daunnya. Biasanya kan yang mengecil tuh kan yang bawah ya, karena dia dari batangnya kecil dulu, dia kecil, terlama dari remaja, dewasa, dari besar. Yang ini malah yang bawahnya yang besar. Itu lama-lama dia mengecil tuh. Mengecil, kerdil tuh yang terakhir tuh ini nih. Kecil banget di daunnya. Kelihatan nggak mas kameramen? Nah itu, kecil. Jadi dia butuh pertolongan ya. Ini butuh pertolongan ini, Coconut Delight kita gitu. Yang salah apanya? Sepertinya sih media tanamnya ya yang perlu kita ganti ya ini ya, apa nggak cocok apa gimana gitu ya. Oke para sobat, temenin ya Mami Ika ya membantu Coconut Delight kita ini ya. Nah kita juga bingung juga kan, pertolongan apa yang harus kita berikan kepada Coconut Delight ini gitu ya. Pertama ada gulma. Oke, gulmanya kita cabut ya kan, nih gulma nih. Sekarang Mami Ika juga nggak tahu deh, tanaman ini, media tanam ini juga sering ditumbuhin gulma tuh ya. Nah apakah cukup segitu aja ada gulma? Enggak juga kan. Kita lihat lagi daunnya udah pada kayak gini gitu, pertumbuhan daun mengecil, daun hilang satu-satu. Banyak orang yang putus asa dalam memelihara, menanam aglonema ini, banyak yang putus asa.
daun menguning satu persatu, rontok satu persatu, ya kan? Akar busuk, disiram terlalu banyak salah, nggak disiram daun kuning, pertumbuhan daun yang baru malah kecil, kerdil gitu kan. Nah, apakah sudah cukup dengan gulma aja? Ya enggak ini kan. Nah ini bagaimana nih akarnya tuh, coba lihat tuh. Akar anginnya itu udah mata tunasnya ini. Apakah kita akan melakukan potong induk di sini, potong pucuk atau potong induk gitu ya? Kita pisahkan di sini aja gitu ya, berhubung dia udah ada 2 anakan. Atau kita kalau nggak berani kita ganti pot aja ya, kita repotting, ganti media, ganti pot, dimana nanti yang dia ini tenggelam nih, kemudian anak yang 2 kita pisahkan. Nah itu jadi kan memang ada seninya juga sih guys dalam memberikan pertolongan ini gitu. Apa kalau misalnya takut nih anak yang 2 ini ntar lemes kepisah dari induknya yang dipisahkan, ya kan? Berhubung di sini udah ada mata angin. Atau kita ini biar kita kayak kita cangkok gitu ya, kita cangkok ya, nggak usah diganti media, tapi kita cangkok aja, ya nggak Mas kameramen? Dicangkok aja, ini kan ada ciri-ciri akar ini, kita cangkok aja, ya kita cangkok, ya kan? Gitu. Apakah kalau kita cangkok nanti tumbuh akar dengan media yang baru, dia pertumbuhan daunnya lebih bagus. Nah itu semuanya resiko di kita ya. Kalau seandainya kita potong ya, kalau seandainya kita potong di sini, ini udah ada kandidat akar ya. Apakah yang mata tunas ini mampu memberi makan daun sebanyak ini? Ya, mampu nggak dia memberi makan daun sebanyak ini? Kalau kita berani ya, misalnya ini media tanam udah barusan kita ganti kok, ini media tanam gitu ya, ini kita cangkok aja, kasih kokopit. Nah gitu kan, jadi solusinya itu memang ibaratnya kita dokter juga harus diskusi sama pasien juga, tapi ini pasiennya nggak bisa bicara gitu. Kita diskusi sama pasien, ini kamu mau yang versi apa nih gitu, versi ini kamu diganti potnya semua, ganti medianya semua gitu kan, apa kamu mau dipotong aja gitu, apa kamu maunya anaknya yang dipisahin ya. Jadi banyak solusinya guys ya. Kebijaksanaannya itu di kita sendiri gitu, kebijaksanaannya itu adalah pengalaman kita gitu, kalau kita berani atau nggak berani, karena ya pasiennya ini nggak bisa bicara ya, kita berani rugi atau dia kan tantangannya mati di sini. Jadi kalau misalnya kita potong ya tantangannya mati juga, dia mati gitu ya, 50-50 mati 50 hidup gitu. Apakah kalau kita potong di sini ininya akan tumbuh, atau benar-benar dia nggak mampu menopang daun sebanyak ini, kan butuh makan, butuh minum. Nah itu oke guys. Nah jadi Mbak Mika berpikir dulu nih bagaimana, sambil kita berpikir kita lihat dulu ya ini air ini, karena kita akan melakukan treatment ya ke dia ini guys. Kita akan mengisi air ini, nanti komen-komen di bawah ya, mana pilihan versi yang bagus untuk coconut delay kita ini. Sambil kita mikir, air ini jangan dibiarkan bening begini aja guys. Kita juga kalau ada rezeki aglonemanya dikasih apa gitu di dalam airnya, jangan bening doang gitu ya. Ya gimana lagi ya, kalau nggak ada rezeki ya udah bening aja kayak gini, disiramin ya. Tapi kalau ada rezeki dikit ya dikasih lah apa-apa gitu. Oke guys, karena di sini akan ada proses reporting, Mami Ika akan nyampurin nih, nyampur. Sendoknya juga nggak ada lagi nih. Nah, ditakar aja lah ya, kira-kira 1 sendok. Ini namanya antrakol ya, antrakol atau detin boleh. Campurin di sini sedikit, ya, segitu, kira-kira 1 sendok lah ya, nggak usah banyak-banyak. Adanya cuma ini ya nggak apa-apa, adanya cuma ini, aduk-aduk ya. Nih dipakainya ini aja karena dia gayung ini. Nah kalau adanya air putih ya mau gimana lagi, dikasih bumbu-bumbu dapur itu aja yang organik, kan ada di konten-konten sebelumnya. Nah ini dikasih 1 sendok, udah ya 1 sendok aja biar kita bisa berhemat juga guys. Nah kalau adanya cuma ini ya ini, tapi kalau misalnya nggak ada ya udah kasihnya ini aja. Kalau rumah para sobat itu jauh dari toko pupuk ya, misalnya nih ada kulit bawang merah, kulit bawang putih, ya udah masukin di sini
Nah, kulit bawang merah dan kulit bawang putih itu juga sebagai antibakteri, antioksidan, penumbuh zat perangsang tumbuh ya, zat perangsang tumbuh akar. Nah, kalau misalnya nggak ada antrakol atau detin ini tadi, ya itu ya daun bawang merah atau daun bawang putih boleh. Tuh masukin ke sini, ya gitu kan. Atau ada larutan ekoenzim masukin. Nah, itu juga nggak apa-apa, ekoenzim dari sisa-sisa organik yang ada di dapur, ya kan? Apakah cukup ada ini aja? Enggak, kalau Mami Ika ada lagi yang lain. Kalau misalnya yang lain itu misalnya nih ya, kalau misalnya kalian tuh ada anti germen, masukin anti germen dikit ya, adanya anti germen masukin dikit, nah sebanyak-banyak dikit. Oke guys, nah itu ya. Nah terus ada apa lagi, kita cek-cek dulu nih. Oh, ada bakterisida dan fungisida, masukin dikit. Bakteri ini antibakteri dan antifungi. Nah, masukin dikit. 1, 2, 3. Nah, itu ya. Ini dari RJ37 aja nih. Bukannya endorse atau apa sih, dari RJ37 ya, bakterisida dan fungisida. Nah, itu. Oke. Nah, terus apa lagi? Oh, udah cukup gitu misalnya, ya udah. Kalau udah cukup ya udah. Tapi kalau misalnya mau nambah neem oil ini juga nggak apa-apa sih. Oh, ini neem oil disemprotkan nanti ya, jangan ya. Ini RJ37 Neo Starter. Udah itu. Nah, itu ya. Kalau teman-teman mau nambah misalnya mau nambah ini untuk ini ya, untuk ini larutan apa? Larutan antibakteri dan antifungi. Oke. Nah, untuk larutan kedua, Mami Ika akan membuat lagi yang lain. Misalnya tadi yang di sini kan udah antrakol atau detin, udah anti germen, udah anti fungi dari RJ37 tadi. Nah, yang di sini beda lagi. Mami Ika mau masukin yang kalau di sini pengobatan, kalau di sini kayak vitamin-vitaminnya gitu. Kalau vitamin-vitaminnya Mami Ika masukin, kalau misalnya ada Neo Starter boleh. Neo Starter ini juga boleh nih. Ini memberi penyegaran dari RJ37 juga. Atau mau masukin B1. Nah, B1 dari RJ37 juga. Nah, itu boleh. Ya, masukin itu juga boleh ya. Masukin B1 di sini ya. Kalau di sini pengobatan, di sini vitamin ya, guys. Maaf ya, ini mau dibuka dulu aja deh. Nah, itu ya. Pokoknya masukin itu nanti. Neo Starter atau B1 aja boleh. Salah satu aja lah, salah satu. Neo Starter aja atau B1 aja. Itu boleh. Atau kalau nggak ada B1 atau Neo Starter, kalau Mami Ika sih menghindari ya, pemakaian menggunakan deterjen, menghindari sih. Nah, ini pakai B1 aja deh. Di sini kan yang tadi di sini bagian sini vitamin ya. Oke guys, di sini memang bagian teras, jadi ada bunyi-bunyi yang nggak jelas nih. Masukin sedikit, ada sejumput. Ini B1. Dah. Atau 1 tutup botol ini ya, 1 tutup botol ini untuk segitu seember air itu. Oke. B1 ini B1 udah masuk. Nah, terserah ya, apa Neo Starter apa B1 boleh, terserah. Atau kalau atonik, ada atonik itu Mami Ika ada atonik tuh di situ. Nah, atonik juga boleh, masukin atonik di sini. Oke guys, itu larutannya ya. Masukin atonik. B1 di situ. Terus pupuk organik cair dimasukin. Kalau ada ekoenzim, masukin ekoenzim. Tapi kalau ada pupuk organik cair itu kan bisa jadi ekoenzim juga. Nah, masukin di situ. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan pertolongannya ke dia. Apa jadinya yang mau kita ini? Apa kita mau cangkok? Nah, ini kita juga, aku rasa sih ini karena ini coba kita ini dulu ya guys, kita buka ini medianya dulu guys. Oke, ops, sebentar dulu, pakai sarung tangan dulu ya guys ya. Larutannya udah disiapin.
apa yang terjadi sama dia. Nih anaknya tiba-tiba udah copot aja sendiri. Bersihkan dulu. Harus berani guys, begini-beginian mah harus berani. Nih anaknya ya, si coconut delight, masukin situ. Tadi anaknya yang satunya lagi mana itu? Tuh, kita bisa lihat ya, coconut delight ini ternyata dia memang membutuhkan pertolongan kita. Nih masukin sini dulu ya, dicuci dulu, dia diberikan pertolongan nih. Nah ntar dulu, tadi perasaan ada anaknya lagi satu tadi. Dah, biarlah. Jadi itulah kegunaannya kita harus melakukan repotting itu, karena udah 3 bulan nggak diganti gitu ya. Kemudian ya itu dia menunjukkan ciri-ciri meminta pertolongan. Ini akarnya begini guys, tuh akarnya juga nggak gondrong lagi. Jadi pertolongannya kita rendam dulu ya, rendam dulu di larutan ini kira-kira berapa lama ya, 15 menit lah ya. Tuh dia memang memerlukan pertolongan kita karena udah butek. Nah akar yang panjang ini beresiko loh. Akar yang panjang, bukan batangnya ini. Tadi batangnya kan sepanjang. Batang yang panjang ini beresiko guys. Kalau batangnya ini lihat tuh, ada yang batangnya itu warnanya itu udah coklat, ada yang warnanya seger. Nah ini nih gimana nih solusinya? Ini Mami Ika putuskan. Ntar dulu ya, ini batangnya di sini masih bagus nggak ini? Makanya itu Mami Ika juga sendiri mengurus-ngurus beginian guys. Jadi kadang-kadang ada waktu, kadang-kadang yang tidak. Jadi di sini ya, karena ini pasien nggak bisa bicara, jadi kita yang menentukan nasibnya dia ini. Ini batang yang coklat Mami Ika akan potong aja ya, nggak mau mengambil resiko lagi. Nggak mau mengambil resiko saya juga. Karena batangnya terlalu panjang ini guys. Ntar dulu. Ada spot merah. Spot merah itu akan Mami Ika buang ya, spot merahnya. Itu yang paling berbahaya guys, resiko dari batang panjang itu. Bukannya kalau kita nggak segera cacah, resikonya adalah itu. Nah, oke guys, biar direndam dulu ya. Batuk jadinya. Kita rendam dulu 15 menit. Kalau udah kita rendam sama larutan yang ini, jangan lupa apa? Kita bisa olesin betadine ya. Kita bisa olesin betadine atau kita masukin ke antrakol. Jadi ini memang pengalaman sendiri guys, tergantung pengalaman aja. Atau ada betadine atau nah ini karena dia kondisinya udah gitu nih ya, ini antrakol atau detin kita taruh di sini aja guys. Oke, kalau daunnya sih nggak ada kutu-kutunya sih. Oke, biarkan dia di situ dulu. Tuh dia lagi diobatin guys, tadi kan dia butuh pertolongan pertama, ibarat kita ini IGD nih. Oke.
Kalau ada antrakol atau detin pakai itu, tapi kalau nggak ada bisa juga pakai nih. Mami Ika udah kayak dokter aja banyak banget. Nih, bisa juga pakai root up. Root up ini perangsang pertumbuhan akar. Root up atau rapid root. Rapid root atau root up. Oke. Atau kalau nggak adanya betadine, adanya antrikol atau mau pakai root up atau rapid root. Oke guys. Nah, setelah itu bisa juga kalau nggak ada itu bisa juga pakai salep cambium RJ37. Nah, salep cambium ini juga mantep nih guys. Ini bukannya promosi, bukannya apa ya. Salep cambium RJ37 nih penutup luka. Ini mantep nih. Penutup luka tanaman. Ini kan tadi luka kan dia kan. Ini dia itu bener-bener oke banget loh. Kalau yang ini kan nanti kan dia misalnya kita taruh ke media kan hilang ya. Tapi kalau ini dia tuh sifatnya kayak elastis gitu, kayak karet gitu loh guys. Jadi yang luka itu kita kasih ini. Tadi kan aku nggak ngasih ini, kasihnya itu ya. Kalau kita kasih ini, dia tuh nutupnya tuh kayak karet gitu. Kayak karet gitu, cheese gitu. Jadi kayak karet air itu nggak masuk ke lukanya. Jadi kalau kita siram, ini kita masukin media, kita siram, ini kan larut, lukanya kan nggak ketutup. Tapi kalau kita pakai salep cambium ini, salep cambium RJ37 ini, itu mantap banget loh. Dia tuh kayak elastis gitu, nutupin ke sini. Bahkan yang lebih ekstrim lagi kan beberapa rekan-rekan malah ngasih lem Alteco kan, lem uhu atau lem Alteco. Jadi yang luka itu nggak dimasukin air gitu, ya kan? Oke, yang bagian yang batang sini kita oleskan dengan salep cambium. Salep cambium ya. Ini adalah root fig. Ini adalah root fig ya. Mami Ika pakai itu. Ya, Mami Ika pakai itu. Ambil secomel root fignya. Ambil secomel. Ini yang ada mata angin. Ini mata angin lagi, mata tunas yang akar anginnya ya, yang tumbuh dari akar angin tuh mata tunasnya itu. Nah, ini kita giniin, kita olesin sama root fig. Jadi dia kita oleskan sama root fig ya. Tuh. Oleskan dia pakai root fig ini. Supaya dia bisa tumbuh jadi akar dan menopang kehidupan dari daun-daun. Oke guys, Mami rasa itu cukup. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Taruh dia di sini dulu. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah pemilihan pot ya. Nah, karena dia akarnya di kondisinya gini, akarnya kan dia sakit, tadi kan kita berikan pertolongan dianya ini, akarnya kondisinya begitu, jadi kita harus melakukan pemilihan pot juga. Misalnya gini ya, pot yang akan kita gunakan yang mana gitu maksudnya. Apakah pot, ingat ya, potnya jangan yang gede kayak gini, jangan kayak gini lagi ya, jangan. Dia kan sudah sudah lagi dioperasi, kita jadi dokternya, dia ini pasiennya nih, dia lagi begini. Nah, potnya bagusnya yang begini apa yang begini. Nah, kalau dia bermasalah di akar, bagusnya potnya begini. Walaupun ya Mami Ika udah bolong-bolongin nih, lihat kan, udah dibolong-bolongin. Nah, tapi ini juga bolong-bolong kan, potnya ini tempat sendok ini sebenarnya. Nah, ini juga bisa, ya kan. Nah, ini juga, ini memang udah dibolong-bolongin juga karena untuk adanya biar ada pertukaran udara di media tanamnya, tapi Mami Ika lebih prefer pakai yang ini karena ini lebih banyak kan. Nah, terserah teman-teman bisa pakai pot yang ini tapi dibolong-bolongin kayak gini atau beli yang kayak gini. Nah, potnya jangan yang besar kayak gini lagi, harus yang kecil supaya nanti nih, misalnya kalau pakai pot yang besar nih, akarnya itu cuma segini. Nah, jadi kan nutrisinya tuh ke bawah padahal akarnya segini. Nah, jadi mending kita pakai yang kecil gitu guys. Nah, oke, ini sudah ya. Nah, ini nanti seharusnya bisa kasih karet ya. Ini disusun kayak gini nih. Pas kita mau menanamnya dia itu, karena dia ini kan kondisinya sakit ini. Mami
Mika ada karet sih. Ada karet nggak sih itu di itu? Sebenarnya Mami Ika ada karet yang diambil dari ini. Nah, nanti kalian ikat pakai karet. Ini ada nggak di sini karetnya? Oh, adanya ketinggalan di atas ya. Nah, ikat pakai karet pas masuk ke sini. Nah, oke guys. Nah, termasuk ini media tanam. Karena kondisi akarnya gini, teman-teman mau pakai media tanam yang mana? Apa mau pakai media tanam yang 7 bahan? Apa mau pakai media tanam yang kokopit? Nah, itu terserah. Terserah, kira-kira dia mau terpicu di mana? Ini pakai yang kecil aja kayaknya bisa ini. Yang ini aja kali ya. Yang kecil ini aja kayaknya bisa ini. Nah, oke, teman-temanku, para sobat Mami. Nah, bisa pakai kokomis, bisa pakai ini juga yang 7 bahan ya. Oke, kita pakai yang 7 bahan saja ya, guys. Keluarkan, kita pakai yang ini ya. Sama aja sebenarnya. Silahkan pakai yang mana aja. Kalau ada kokomis lebih Mamika sebenarnya punya kokomis juga sih. Tapi ya karena ini kan akarnya ada ya. Dia bukan potong pucuk banget lah, ada juga pertumbuhan akarnya. Kalau dia benar-benar nggak ada akar, lebih prefer pakai yang kokomis. Itu pengalaman ya guys. Pengalaman yang mengajarkan kita dalam hal ini. Nah, ini Mamika di sini pakai produk yang ini ya. Metan 1984. Baik, kita pakai yang kecil saja, jangan yang gede-gede dulu. Kita kan sedang melakukan pertolongan pertama. Pastikan semuanya itu tenggelam ya, semuanya itu. Yang kecil aja, jangan yang besar kayak yang tadi lagi. Nah, dengan harapan ini kita bisa menolong dia. Kalau bukan kita yang menolong dia, siapa lagi nih guys? Mamika juga sendirian yang mengurus-ngurus gini. Kan Mamika kerja juga. Pergi ini subuh, pulangnya malam ke rumah. Gimana? Nah, yo guys, kita udah rendam tadi dia di larutan antrakol, anti fungi tadi kan, anti garmen. Nah, sekarang kita siram dia pakai yang ini nanti. Nah, itu karena kalau dia tadi pakai antrakol itu disiram kan dia hilang itunya. Ini kan masih basah, nanti kita siram pakai ini. Atau kalau bagus lagi tadi pakai salep kambium tadi. Oke guys, ini sudah jadi pertolongan pertamanya. Anaknya juga sama, kita tolong juga anaknya. Anaknya juga sama, diberi pertolongan juga. Kita celupkan saja dia pakai macam-macam ya guys. Tadi kan udah bisa Mami bilang, ini bagian yang lukanya ini kan ada bagian yang luka. Tadi kan yang itu induknya tadi pakai antrakol ini. Sekarang ya udah terserah teman-teman mau pakai betadin. Boleh kasih betadin. Teman-teman mau pakai salep kambium. Oke, kita pakai salep kambium. Ini dikeringin dulu, kalau ada tisu dilap pakai tisu. Buka dulu salep kambiumnya nih. Nah, ini apa enggak? Tunggu dulu. Nih. Pakai salep kambium ya, biar anaknya juga selamat. Ntar dulu guys, susah juga nih aku kalau pakai ginian. Mamika kan sendirian urusan gini guys, jadi nggak ada yang bantuin. Sebisa-bisa dan sesempatnya aja. Nah nih ya, salep kambium kita, salep kambium penutup luka dari RJ37 nih. Si kecil ini kan ada lukanya, orang tadi dipisahin dari induknya. Nah, bisa dikasih betadin, bisa dikasih salep kambium, bisa dikasih antrakol. Nih Mamika coba pakai salep kambium sedikit. Tuh. Dah, tuh. Warnanya hijau-hijau royo. Tutup lagi salepnya biar nggak masuk angin, biar nggak keras. Nah, biarkan dia kering dulu guys. Tuh. Ini dia elastis kayak karet. Kayak karet dia. Bahkan teman-teman saking putus asanya memelihara ini tanaman ya, bahkan dikasihnya lem uhu atau lem itu kan, lem apa lagi tuh, Alteco ya. Ini kan ada akar-akarnya udah tumbuh. Oke guys, ini nanti ada lagi yang lebih kecil nggak sih dari ini. Nah, media tanamnya ini kan tadi sudah 7 bahan. Nah, kalau teman-teman itu media tanamnya udah 7 bahan, ini biarkan kering dulu ya guys. Ini taruh di sini aja nanti.
Bisa media tanamnya dikasih osmokot, bisa kasih osmokot, ya kan? Ada osmokot di rumah. Kalau nggak ada, ya nggak ada duit buat beli osmokot, ya udah begitu aja. Karena pot itu juga uji banding pot juga mempengaruhi hasil. Kita pakai yang kecil saja, ya. Ini udah ya. Kenapa kita pakai yang 7 bahan? Karena ada akar. Kalau nggak ada akar, kita pakai kokopit atau kokomis. Kokopit yang dicampur dengan pumis. Nah, oke guys. Dah. Siap. Akhirnya selesai. Inilah pertolongan yang kita berikan kepada coconut delay kita. Tinggal kita siram menggunakan air ini tadi yang udah kita campur dengan B1, atau kalau nggak ada B1 juga campurkan dengan atonik, atau kalau nggak ada sama sekali udah air putih aja ya, dicampur dengan kulit bawang atau bawang merah, bawang putih ya, sebagai zat perangsang tumbuh akar. Oke guys, inilah pertolongan yang sudah kita berikan kepada coconut delay kita. Nanti tinggal disiram aja, nunggu lukanya kering. Semoga bermanfaat. Itu saja dari aku. Tetap stay tune bersama konten Mami Ika. Jangan lupa dikasih like, di komen-komen, dan jadi subscriber yang setia ya, biar Mami Ika dan kameramen sini tetap semangat bikin konten. Oke, assalamualaikum.